di sini ada keterangannya, dana cicil telah dipakai untuk melunasi cicilan tagihan belanjamu. Pasti banyak para pengguna Aku Laku termasuk kalian belum bisa menggunakan fasilitas pinjaman dana cicil. Padahal sudah lama menggunakan Aku Laku, tetapi tetap saja tidak memenuhi syarat untuk menggunakan fasilitas dana cicil ini. Lalu apa sebenarnya penyebab fitur dana cicil belum muncul di Aku Laku dan bagaimana solusinya supaya fitur tersebut segera muncul dan bisa digunakan? Saya akan bahasnya pada video kali ini. Di Aku Laku seperti yang kita tahu ada dua produk pinjaman ya teman-teman, yaitu pinjaman tunai atau yang lebih kita kenal dengan nama KTA Asetku dengan limit pinjaman maksimal 3 juta rupiah dengan tenor pinjaman maksimal 90 hari. Dan yang kedua ada dana cicil dengan limit pinjaman maksimal 15 juta rupiah dengan tenor pinjaman maksimal 12 bulan. Nah, untuk produk pinjaman dana cicil ini memang dikhususkan untuk pengguna Aku Laku terpilih. Jadi tidak semua pengguna Aku Laku bisa memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman di dana cicil. Apalagi sekarang regulasi Aku Laku untuk dana cicil ini semakin diperketat ya teman-teman. Beda dengan dulu kalau kita sudah ada pengambilan pinjaman KTA Asetku 2-3 kali gitu, biasanya secara otomatis limit dana cicil akan keluar. Aku Laku itu memang dari dulu sistemnya sangat sulit ditebak ya teman-teman. Mulai dari limit kreditnya yang kadang susah naik, kemudian limit pinjaman tunainya juga sulit ditebak. Misalkan habis pelunasan pinjaman 2 juta, limitnya malah turun menjadi 600.000. Nah, seperti itu salah satu contoh kecil dari sistem di Aku Laku yang banyak dikeluhkan oleh penggunanya. Termasuk di sini adalah fitur pinjaman dana cicil. Nah, untuk dana cicil ini saya ada tips buat para pengguna Aku Laku termasuk kalian supaya fitur dana cicil kalian secepatnya muncul dan bisa digunakan. Yang pertama adalah stop melakukan pinjaman di KTA Asetku. Jadi KTA Asetku dan dana cicil ini sebenarnya saling berhubungan ya teman-teman, karena manajemen pengelolaannya itu masih di bawah naungan satu perusahaan, yaitu PT Pintar Inovasi Digital atau perusahaan peer-to-peer lending Asetku. Itulah sebabnya kalau kalian menggunakan fitur pinjaman di KTA Asetku, maka secara otomatis kalian tidak bisa menggunakan fitur dana cicil. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian sudah ada pinjaman di dana cicil, tidak bisa lagi menggunakan KTA Asetku. Jadi lebih baik ketika pinjaman kalian di KTA Asetku sudah lunas, stop dan jangan meminjam lagi kurang lebih 1-2 periode pinjaman. Ya kira-kira itu 1-2 bulan ya teman-teman. Ini bertujuan supaya kita secepatnya mendapatkan penawaran limit yang lebih besar dan tenor yang lebih panjang di dana cicil. Karena kalau kita selalu ambil pinjaman di KTA Asetku itu kemungkinan untuk mendapatkan penawaran dana cicil itu sulit ya teman-teman. Seperti ini contohnya, setiap bulan habis pelunasan KTA Asetku selalu diambil lagi pinjamannya. Jadi meskipun sudah berbulan-bulan tidak ada penawaran dana cicil. Itulah sebabnya saya menyarankan untuk tidak mengambil pinjaman di KTA Asetku selama 1-2 periode pinjaman. Kemudian selanjutnya adalah selalu gunakan limit paylater kalian untuk berbelanja. Nah, selain stop meminjam di KTA Asetku, masalah ini juga tidak kalah penting ya teman-teman. Karena limit paylater ini kalau sering kalian gunakan berbelanja, skor kredit yang didapat itu lebih besar daripada skor kredit yang kita dapatkan ketika kita melakukan pinjaman tunai. Makanya semakin aktif kita berbelanja dengan paylater, maka skor kredit kita juga semakin besar. Dan pastinya peluang mendapatkan fasilitas dana cicil itu juga semakin besar. Kalau kalian sering berbelanja di Aku Laku dengan pembayaran tepat waktu, ini dampaknya selain peluang pinjaman di dana cicil, juga limit paylater kalian itu akan semakin sehat ya teman-teman. Dalam artian sewaktu-waktu bisa digunakan tanpa khawatir terkena reject system. Karena salah satu ciri dari limit paylater Aku Laku yang sehat itu adalah bisa digunakan untuk berbelanja berkali-kali, baik itu untuk belanja produk virtual maupun non-virtual. Seperti ini contohnya, jadi ada beberapa pengguna Aku Laku itu yang punya limit paylater besar tapi cuma bisa dipakai sekali ya teman-teman. Meskipun masih ada sisa limitnya, tapi limit tersebut tidak bisa digunakan.
Kemudian selanjutnya adalah pilih tenor cicilan paylater yang pendek. Nah, biasanya limit paylater Aku Laku yang sehat itu akan menawarkan tenor cicilan yang panjang sampai 12 bulan. Nah, di sini kalian pilih saja tenor cicilan yang pendek maksimal 6 bulan ya, teman-teman. Tujuannya di sini adalah supaya tagihan paylater setiap bulannya itu sedikit lebih besar daripada biasanya. Nah, biasanya kalau tagihan paylater kalian sudah besar, nanti akan mendapatkan penawaran dana cicil untuk pelunasan tagihan paylater. Biasanya penawaran ini akan muncul 2 hari sebelum jatuh tempo ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Jadi bulan ini ada tagihan sekitar 1 jutaan di paylater. Kemudian sehari sebelum jatuh tempo ada penawaran dana cicil untuk pembayaran paylater sebesar Rp755.000. Jadi pembayaran cicilan paylater bulan ini sudah tercover sebagian oleh dana cicil. Jadi kita tinggal bayar sisanya saja. Di sini ada keterangannya, dana cicil telah dipakai untuk melunasi cicilan tagihan belanjamu. Nah, buat teman-teman yang mendapatkan penawaran pertama dana cicil seperti ini, kalian ambil saja. Karena ketika kalian mendapatkan penawaran seperti ini, berarti kalian termasuk pengguna terpilih untuk menggunakan fasilitas dana cicil Aku Laku. Nah, setelah fasilitas dana cicil kalian disetujui, jangan lupa untuk selalu membayar tagihan tepat waktu, biar peluang kenaikan limit dana cicil semakin besar. Oke teman-teman, itu tadi tips singkat seputar dana cicil dan paylater Aku Laku. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa berbagi pengalaman di kolom komentar video ini. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan, biar tidak telat membayar cicilan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like and subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.